Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan soal yang dia itu insya Allah akan berguna bagi anak-anak semua ketika menghadapi SPD besok. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap belajar. Oke, kita akan langsung masuk nomor 1. Nah, nomor 1 ini anak-anak biasanya akan keluar ya. Soal seperti ini kita nggak bisa menolaknya, pasti dia akan keluar. Nah, tidak usah risau, kita akan membahas ini dan insya Allah anak-anak pasti bisa gitu ya. Nomor 1, hasil dari 24 seperti ini ya, ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, caranya gimana? Untuk amannya dalam mengerjakan, maka anak-anak harus mengerjakan dari urut dari depan ya, dari pengurangan dulu, habis itu penjumlahan. Nah, langsung saja kita orat-orat ya. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus teliti anak-anak. Nah, seperti ini. 24013 dikurangi 14 927. Nah, 3 kurangi 7 bisa tidak? Tidak bisa. Nyimpannya di sini ya, 1. Nah, sehingga dari 13 dikurangi 7 yaitu 6. Ini tadi udah dipinjam 1 jadi 0, nggak ada lagi minjem di sini. Sini kan nggak ada pinjam di sini. Jadi tinggal 10 kurangi 2 8. Di sini tadi udah nggak ada, dilewati minjem jadi tinggal 9. 9 dikurangi 9 berapa? 0. Ini tadi 4 kan dipinjam sini karena nggak bisa, maka jadi 13 dikurangi 4 berapa? 9. Nah, ini 0 ya, jadi nggak ada. Nah, habis itu jumlahkan dengan 6428. 6425 ya, ditambah ini 11, cari yang belakangnya 11. Oh, semuanya 11. Nah, habis itu 11 lagi, cari yang belakangnya 11 lagi. Oh, udah semuanya nih. Nah, maka kita tinggal 5. Cari yang belakangnya kelima. Oh, berarti otomatis jawabannya yang B. Nanti kita hitung sampai depan, berarti jawabannya yang B. Gimana? Mudah bukan? Jadi trik ini anak-anak harus menguasai ya. Nanti ketika ini ada menyimpannya sini nggak bisa, nyimpan lagi sini nggak bisa, nyimpan lagi sini, nah, anak-anak harus bisa. Maka ini saya sarankan pelajari lebih lanjut. Terus kita lanjut nomor 2. Hasil dari 2459 ditambah tapi negatif ya, dikurangi. Nah, seperti ini mana yang menang dulu anak-anak? Ini sama dengan negatif, karena positif ini akan kalah dengan yang negatif. Maka kecil dikurangi banyak itu pasti negatif. Nah, negatif berapa? Tinggal ngurangi saja. Ini kurangi ini tuh berapa? Nanti hasilnya negatif. Nah, caranya gimana? Kita urut lagi pakai bumbung susun. Ini dikurangi ya, sama saja 2459. Nah, ini berapa anak? 14 dikurangi 9 itu berapa? 5 ya kan? 5. Terus ini 12 dikurangi 5 berapa? 7. Ini 9 ya, 9 kurangi 4 berapa? 5. 5 kurangi 2 berapa anak-anak? 3. Maka negatif 3575. Ini hasilnya negatif. Kenapa negatif? Karena sedikit dikurangi banyak pasti negatif ya. Habis itu dikurangi 1429. Ini negatif dikurangi negatif, maka otomatis hasilnya negatif. Cari yang negatif. Oh, negatif semua. Nah, caranya gimana? Nah, kita tinggal menjumlahkan negatif tambah negatif ya. Jadi negatifnya hasilnya negatif, tinggal ini dijumlahkan dengan 1429. 3575 dijumlah dengan 1429, tapi nanti hasilnya negatif ya. 5 tambah 9 4. Cari yang belakang yang 4. Oh, antara A dan B mana yang benar ya? Nah, kita cek lagi. Terus ini kan 51 ya kan. 8 tambah 2 0. Nah, cari yang belakangnya ada 0 4 nya, otomatis yang B. Nanti kalau dijumlah sampai sini otomatis jawabannya yang B. Gitu ya namanya. Jadi saya rasa anak-anak bisa seperti ini, harus dikuasai, karena seperti ini pasti keluar, nggak bisa kita menolaknya ya. Terus nomor 3. Nah, nomor 3 ini mudah, nah pasti bisa ya. Soalnya seperti ini. Hasil dari 17 pangkat 3 itu berapa? Ini kan ada penjumlahan dan pembagian, maka otomatis kita kerjakan fokusnya yang pembagian dulu. Tapi kita boleh menghitung 17 pangkat 3 itu berapa. Berapa sih 17 pangkat 3 itu? Artinya 17 kali 17 kali 17, yaitu hasilnya adalah 4913 ya kan. Nanti kita hitung hasil seperti ini. Habis itu dijumlah. Ini kan 24 pangkat 2. Artinya apa? Artinya adalah 24 dikali 24. Nah, dibagi sama saja dengan per ya. Dieling-eling anak-anak, diinget-inget. Nanti seperti ini harus keluar ya, harus keluar dan harus bisa, karena pasti kita nggak bisa menolaknya kalau dia keluar gitu ya. Nah, habis itu akar 4096 itu berapa? Nah, kita harus hafal juga tentang akar, yaitu nggak ada
akarnya enggak ada pangkatnya, yaitu akar 2 biasa, terus akar pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini berapa nih? 4096 itu akarnya adalah 64 ya, 64. Nah, setelah itu gimana? Kita fokus yang pembagian dulu. Kita nggak boleh ngerjakan yang penjumlahan karena dia menang pembagian ya. Nah, ini tetap ya. 4913 tetap aja ditambah. Perhatian di sini ya. 64 itu sama saja dengan berapa sih? 8 kali 8 ya kan? 8 kali 8. Nah, nanti sama saja dengan 24 bagi 8 berapa? 3 ya kan? Dikali ya kan? Ini kan 24 kali bagi 8 yaitu 3 lagi. Nah, maka 4913 ditambah dengan 9 itu berapa? 4922. Otomatis jawabannya yang C. Jadi anak-anak 264 ini sama saja dengan 8 kali 8 gitu ya. Boleh nggak seandainya 2 kali 32? Boleh saja, nanti otomatis jawabannya akan sama yaitu 9. Nah, saya milih 8 kali 8 itu kenapa? Biar dia itu mudah dalam dibagi dengan 24 ya. 24 bagi 8 kan mudah 3 ya kan. Nah, nanti sama saja hasilnya. Oh, saya nggak suka 8 kali 8 ya. Boleh nanti yang berapapun yang ketemunya dikalikan hasilnya 64. Sama saja ya nanti ketemunya. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ya. Ibu berbelanja ke pasar ya, membeli 3 kilo telur, 4 kilo gula dan 5 kilo beras. Nah, harga telurnya itu 11,5 per kilonya. Berarti kalau 3 kilo berapa? 3 kali 11,5 itu berapa anak? Yaitu 34,5 ya kan, maka terus dulu 34,5 ditambah ya. Nah, terus gula itu 10,5 per kilonya, padahal ibu belinya berapa? 4 kilo, berarti 4 kilo kali 10,5 berapa? 42.000 ya kan, 42.000. Nah, terus tambah 5 kilo ya, 5 kilo beras kan nggak diketahui nih. Nah, terus saja 5x, boleh nggak 5y? Boleh saja. Nah, ini ibu itu harus bayar berapa sih? Ibu membayarnya dengan 3 lembar uang 50.000, maka 50.000 dikali 3 itu berapa? 150.000 ya kan, 150.000. Nah, ternyata ibu itu mau dapat kembalian 22,5 Nah, berarti harganya berapa? Nah, kita hitung dulu seperti ini. Dalam matematika saya sarankan anak nggak usah kesusu. Bahasa Indonesia adalah nggak usah keburu-buru, nggak usah gerusa-gerusu ya. Santai saja, fokus saja dan tenang gitu ya. Nanti ketika tenang seperti ini nggak apa-apa, kita tuliskan dulu. Nah, habis itu 34,5 tambah 42.000 itu berapa? Yaitu 76,5 ya kan? 76,5 ditambah 5x. Nah, ini berapa? 150.000 dikurangi 250 itu berapa anak? Yaitu hasilnya adalah 51 berapa itu? 127 ya kan? 127 750 ya. Nah, seperti ini. Nah, 5x itu berapa? Ya mudah, ini kurangi ini berapa? 127,5 ya. 127,750 dikurangi 76,5. Ini dikurangi 76,5. Nanti hasilnya adalah berapa? 5x itu. Nah, ini di pengurangan ini ketika kita hubung susun gitu ya, nanti hasilnya adalah 51.250. Nah, itu 5x. Nah, ditanyakan adalah harga beras per kilo. Nah, berarti 51.250 ya. 51.250 kan ini dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena ibu belinya 5 kilo. Kalau 7 kilo ya nanti dibagi 7 ya. Kalau 8 kilo ya bagi 8. Nah, ini berapa anak? 51 dibagi 5 itu berapa yang mendekati? Yaitu 10 ya kan. Oh, ini sudah 10 semuanya. Oh, ada yang tidak, maka D ini keliru. Otomatis antara A dan B. Nah, ini nanti kalau dihitung gitu ya. Ini kan tinggal 12 nih. 12 bagi 5 berapa? 12 bagi 5 itu ya 2. Nah, cari yang angkanya depannya 102. Nanti sedihnya ada angka lagi. Otomatis jawabannya yang A gitu ya. Jadi dalam menghitung matematika itu kalau kita di dalam option sudah mendekati gitu ya, maka langsung dipilih saja. Nah, nggak usah sampai akhir. Nah, hemat waktu gitu ya. Nah, nanti insya Allah akan benar kalau kita menghitungnya juga benar. Terus nomor 5. Sebuah daging dalam freezer suhunya 4 derajat Celcius di bawah 0. Ada kata-kata di bawah, berarti negatif 4 ya kan, negatif 4. Di dalam freezer itu negatif 4. Nah, setelah dikeluarkan sehingga suhunya naik 10. Berarti caranya gimana? Kalau naik 10 itu kan berarti
naik ya, maka suhunya bertambah ya kan, bertambah 10 derajat. Jadi berapa anak-anak? Negatif 4 tambah 10, 6 derajat. Jadi ketika dikeluarkan tuh 6 derajat Celcius suhunya gitu ya. Nah, daging kemudian dimasak selama 51 menit ya, 51 menit. Suhu daging naik 5 derajat setiap 3 menit. Ketika ada seperti ini, kita fokusnya yang menit-menit ini ya anak. Fokusnya yang menit-menit ini. Maka caranya gimana? Dibagi saja 51 ini dibagi dengan 3. Habis itu dikali dengan 5. Nah, setelah itu anak-anak kita jumlahkan dengan daging yang mau dimasak tadi. Sebelum dimasak tadi berapa? 6 ya. Setelah dikeluarkan kan 6. Nah, ini berapa ini? 51 bagi 3 berapa? 51 bagi 3. Ini kan sama saja dengan dikali dulu boleh atau dibagi dulu sama saja. Nah, anak-anak milih yang mana? 51 kali 5 dulu boleh atau 51 bagi 3. Nah, nanti ketemunya akan sama. Berapa ini ketemunya ini? Ketemunya adalah 90 berapa anak-anak? 51 bagi 3 itu berapa sih? 91 ya kan? 90 bukan ya, berapa ini? 51 bagi 3. Misalnya 5 bagi 3 berapa? 1 ya kan, 1 sisa 2, maka 21 bagi 3 7. 17 dikali 5 ditambah 6 berapa ini? Sama saja dengan 7 kali 5 35 ya kan, nyimpan 3 berarti 85 tambah 6 sama dengan 91. Inilah suhu yang setelah dimasak ya. Nah, pertanyaannya adalah selisih suhu daging ketika di dalam freezer dan setelah dimasak itu berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Maka 91 ini kita kurangi dengan berapa? Yang di dalam freezer tadi kan di bawah 4, di bawah 0 ya. Maka 91 dikurangi. Jangan lupa dikurangi terus tebal. Nah, dikurangi berapa yang di dalam freezer kan? Di dalam freezer nih negatif 4 ya kan. Nah, ini kan menjadi penjumlahan, maka 95 derajat. Itulah jawabannya, yaitu yang B. Jadi anak-anak, ketika ada menit seperti ini dia harus diingat ya, tinggal dibagi saja, jangan sampai lupa gitu ya. Terus nomor 6. Nah, KPK ini ya. KPK ini kadang-kadang anak-anak ada yang keliru, ada yang salah gitu ya. Padahal mudah. Yang kenapa kok bisa salah ya? Karena kurang teliti, kurang fokus ya. Jadi perkalian dan pembagian itu anak-anak harus mahir. Jangan sampai kita itu soal yang mudah jadi keliru ya. 36 42 60. Saya pakai yang tabel saja. Ini bagi 2 berapa? KPK kan, maka nanti lebih besar ya. Ini berapa ini? 18 21 30. 2 ini 9 21 15. Ini 3 ya. Karena 2 enggak bisa. Ini 3 7 5. Berarti tinggal 3 1 7 5 5 1 7 1 5 1 1 1 1. Nah, KPK itu adalah perkalian dari semua anak. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali berapa nih? 4 kali 9 36 dikali 25. Nah, ketemunya adalah C 1260. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak ini harus bisa ya, KPK maupun FPB harus bisa. Kenapa harus bisa? Karena ini mudah. Yakinlah bahwa KPK dan FPB itu mudah. Jangan sampai anak-anak keliru dalam menjawabnya. Biar nggak keliru, kita harus mahir lagi dalam perkalian, pembagian gitu ya, dan fokus dalam mengalihkan seperti ini ya. Nanti insya Allah akan bisa. Terus kita lanjut soal nomor 7. Nah, nomor 7 nih ya. Nih, Bu Ani membagikan sembako untuk korban banjir. Bu Ani membagikan 54 gula, 90 minyak goreng, dan ditambah dengan 108 mie instan. Bahan sembako dikemas dengan jumlah dan jenis yang sama banyak ya. Ada kata sama banyak. Nah, sembako dibungkus menggunakan kresek lapis 2. Ada kata lapis 2. Nah, caranya gimana? Ini pakai FPB anak-anak. FPB dari berapa? 54 ya. 54 terus 90 ya. Terus berapa lagi? 108. Ya kan? Nah, habis itu kita cari saja pakai tabel ya. Saya sukanya pakai tabel, boleh pakai tabel. Kalau pakai yang poin faktor juga boleh, sama saja. Ini 27 45 54 dilingkari ya, karena PB. Bagi berapa lagi? Bagi 2. Ini tetap ya 27 45, ini 27. Enggak dilingkari karena enggak bagi habis semua.
dibagi 3 ini 9, 15, 9 dilingkari. Bagi berapa lagi? 3. Ini 3, 5, 3. Otomatis ini dilingkari enggak ada lagi. Maka FPP-nya berapa? 2 kali 9 18. Nah, apakah jawabannya langsung 18? Tidak. Kita fokus dalam yang diketahui. Sembako dibungkus menggunakan kresek lapis 2. Maka 18 ini kan lapis 1. Karena lapis 2 ya dikali 2 ya. Kalau lapis 3 ya dikali 3, lapis 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, berapa nih? 36. Jadi kresek yang dibutuhkan itu adalah 36 buah. Jadi dalam memahami soal anak-anak harus teliti gitu ya, jangan sampai keliru. Nomor 8. Ya, nomor 8 ya. Hasil dari, nah ini berapa ya? Ini kan sama aja dengan disederhanakan. 4/6 itu berapa sih anak? 2/3 ya kan? Maka 2/3 dikali 24%. Kita terus saja nggak apa-apa, soalnya tulis ulang ya. Dibagi 0,6 itu sama dengan 6/10 ya kan, 6/10. Nah, setelah itu kita jadikan pecahan biasa ini. Depan kali bawah tambah atas. 2 kali 3 tambah 2, 8/3 dikali 24/100 dikali ini dibalik ya. Ini pembagian jadi perkalian, syaratnya dibalik. 10/6. Ini berapa ini? Ini 10 ya. 8 bagi 6 berapa? 4 ini 3 ya kan. 24 bagi 3 berapa? 8. 8 bagi 10 ini 4/5. Jawabannya adalah 16 per, ini kan 4 kali 4 16, 3 kali 5 15. Jawabannya adalah, apakah ada di sini? Oh, enggak ada. Kita jadikan pecahan campuran ini 1/15. Jawabannya yang B. Gimana? Mudah bukan? Jadi soal seperti ini anak-anak mahir dalam perkalian dan pembagian. Nanti insya Allah apapun soalnya, apapun bentuk soalnya nanti pasti bisa gitu ya. Terus kita lanjut nomor 9. Nomor 9 itu mudah anak. Seperti apa itu? Perhatikan soal seperti ini. Nomor 9. Nah, ibu memiliki 5 jerigen minyak ya, masing-masing berisi 4 2/6. Nah, kalau 5 masing-masingnya segini itu berarti dikalikan ya kan. Ini kan 4 2/6 sama dengan 4 1/3. Maka 5 dikali 4 1/3 ya kan. Nah, habis itu minyak dikemas ke dalam 15 plastik yang masing-masing 3/4 liter. Kalau dikemas ke dalam 15 plastik berarti minyak itu berkurang ya kan. Nah, kalau berkurang berarti gimana caranya? Maka dia apakan coba anak? Dikurangi ya kan, dikurangi berapa? 15 3/4 dikali 3/4. Nah, sisanya dikemas dalam 25, dalam apa ini? 25 kantong ya. Nah, nanti isi setiap kemasan itu ada berapa? Nah, caranya gimana? Ini kan nanti dibagi dengan 25 ya kan. Kenapa dibagi dengan 25? Karena dia dikemas dalam 25 kantong. Kalau 28 ya 28, 30 kantong ya 30 seperti itu. Nah, ini berapa ini anak? Depan kali bawah tambah atas. Berarti kan ini sama dengan 13/3. 13 kali 5 65/3 dikurangi ya, dikurangi berapa ini? 15 kali 3 65/4. Habis itu dibagi dengan 25. Kita selesaikan dulu yang di atas ini ya. Selesaikan dulu. 65 dikali 4 ini kali silang saja. 65 kali 4 adalah 300 berapa ini anak? 260 ya kan, 260 per 3 kali 65 ini 15 51 18 195 per 12. Habis itu dibagi dengan 25. Nah, kita lanjutkan di bawahnya. 260 dikurangi 195 itu berapa? 125 ya kan? Ini berapa sini? Ya 125 kan? Sebentar. Kita kurangi ini. Kita kurangi. Nah, entar dulu. 15 kali 3 itu berapa? Oh, saya kurang teliti. Harusnya berapa anak-anak? 45 ya kan? Nah, karena kita kurang teliti maka otomatis kita harus menghitung ulang. Nah, itulah pentingnya dalam matematika itu harus teliti. Biar pertama kita nggak boros waktu, yang kedua kita nggak menghitung ulang, yaitu akan memakan waktu gitu ya. Nah, caranya 3 kali 45 itu berapa? 3 kali 5 15 51 ya kan. 3 kali 4 12 mas 135. Ini 135 ya. Nah, 260 dikurangi 135 itu berapa anak-anak? Yaitu berapa ini? 125 ya kan. 125 per 12 ya kan. Nah, karena dia itu dibagi 25, maka sama saja dengan dikali 1/25 ya kan. Nah, ini berapa? 125 bagi 25 itu berapa sih? Berapa? 5. Otomatis ketemunya 5/12, yaitu yang
yang A. Gini gimana? Jadi anak-anak, ini tuh soalnya kadang susah menurut kita, padahal dia tuh mudah. Jadi jangan sampai ragu dalam mencoba. Jadi ini tuh sama dengan kita hanya mencolot-colot, menyederhanakan, terus menjadikan pecahan biasa, depan kali bawah tambah atas, terus dibagi, perkalian juga terbalik karena dibagi dengan pecahan gitu ya, menjadi perkalian yang menyebut menjadi pembilang dan seterusnya. Terus nomor 10 nih ya, insya Allah ini mudah ya. Budi dan Rizky menggambar tinggi bendera 12 meter dengan skala yang berbeda-beda ya. Budi menggambar dengan skala, ini Budi ya, Budi. Skalanya berapa anak-anak? Skalanya itu 1/100 ya. Terus ini Rizky itu skalanya berapa? 1/200. Padahal kita tahu 12 meter ini sebagai tinggi sebenarnya. Nah yang ditanyakan adalah perbandingan tinggi tiang bendera yang digambar Budi dan Rizky. Perbedaannya, mohon maaf, perbedaan. Nah namanya perbedaan itu selisih juga sama saja. Nah maka kita cari dulu yang Budi ya. Maka TP, tinggi pada peta atau pada gambar itu sama dengan skala dikali 12 meter. 12 meter itu sama dengan 1200 cm, maka 1200 cm dikali dengan 1/100. Nah, tinggal berapa? Tinggal 12 cm. Nah, sekarang yang ini TP. Ini kan sama aja dengan 1/200 dikali dengan 1200. Nolnya hilang, tinggal 12 bagi 2 yaitu 6 cm. Yang ditanyakan perbedaan, maka ini perbedaannya berapa? Dikurangi saja, yaitu 6 cm. Otomatis jawabannya yang D. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak harus hafal tentang rumus skala ya. Skala itu rumusnya JP per JS atau TP per TS dan seterusnya. Saya harap anak-anak sudah bisa itu semua. Terus nomor 11 ya, nomor 11 nih, nomor 11 nih. Perhatikan, kalau seperti ini saran saya harus digambar. Apapun gambar kita nanti ya tetap harus digambar. Usahakan gambarnya yang beneran anak. Ini trapesium gimana? Seperti ini ya. Jajar genjang seperti ini. Belah ketupat ini sama saja. Terus layang-layang ini ya, ini panjang ya. Nah ini sama dengan ini dengan ini. Nah terus kita masuk yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Ini berapa pasang nih? Ini 1 pasang, padahal ini 2, maka ini tidak termasuk. Ini juga, ini termasuk nggak? Termasuk. Ini dengan ini sama, ini dengan sama, ini juga ya. Ini termasuk nggak anak-anak? Oh ini mempunyai, ya nggak apa-apa ya, bisa lah. Terus sekarang nomor 2, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan sepasang ya, berarti cuma 2. Ini dengan ini sama, ini ada 2 pasang nih, maka tidak termasuk. Kalau ini semuanya sudutnya sama, cuma otomatis yang belah ketupat nggak termasuk. Dia nggak termasuk di yang ini, yang sifat yang ini, maka otomatis jawabannya yang layang-layang, otomatis yang D. Tanpa kita harus membaca yang bawah sini, otomatis jawabannya yang layang-layang. Gimana anak-anak? Insya Allah ini bisa ya. Saya bahas sampai nomor 11 dulu. Nanti di video berikutnya saya akan bahas dari nomor 12 sampai akhir. Tetap ikuti terus video ini. Semoga bermanfaat. Semoga membantu anak-anakku belajar di rumah. Semoga hari Selasa besok SPD Matematika nilainya bagus, memuaskan, dan mendapat hasil yang dicita-citakan. Kurang lebihnya maaf, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.